Bismillah. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya seorang muslim yang sholat di masjid yang di sekitarnya terdapat pemakaman atau kuburan? Apakah dalil mengenai hal ini? Tergantung apa kuburan yang dimaksudkan. Karena kita pun sholat di masjid Nabi banyak kuburan. Bahkan di Masjid Nabawi itu kan kuburan depannya. Ya kan? Nabi dikubur di situ. Itu kan Nabi, Ustaz. Abu Bakar di situ. Ya, Umar ada di situ. Samping kanan kiri Nabi SAW itu kan Abu Bakar dengan Umar. Ya kan? Silakan cek. Apa antum mau katakan haram hukumnya sholat di Masjid Nabawi karena ada kuburan di dalamnya? Oh, siapa antum? Siapa antum? Ya, tapi kan Nabi wafat di situ, dikuburkan di situ, tapi kan poinnya ada kuburan. Ya kan? Baik, samping kirinya sekitarnya baki kuburan. Antum pelataran Masjid Nabawi, masuk nih dari Babu Salam, keluar pintu yang disebut pintu baki. Begitu keluar baki, kuburan di situ sampingnya. Apa dalil antum? Yang dimaksud dalil jangan sholat di pekuburan. Itu dalil itu mesti dipahami. Bahasa hadis itu 85% menggunakan majazi. Ada hakiki benar seperti itu petunjuknya. Ada majazi bentuk kiasan seperti apa perilakunya. Dipahami oleh para ulama dengan dua hal. Hal yang pertama adalah musyrik. Ya, sholat itu artinya diantara maknanya berdoa, minta, mohon. Ada orang minta-minta ke kuburan. Minta mau pilkada mau pilpres datang ke kuburan, gitu kan? Duhai ahli kubur, gitu kan? Tolong minta, kata yang diminta, saya aja nggak bisa keluar dari kubur. Ya, kalau bisa saya minta, kirim doa. Maka yang muncul hadis Nabi, ya kan, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, nomor hadis ke-44, paling kanan sebelah atas di kitabnya, disebutkan kemudian jika seorang anak beristighfar kepada Allah untuk ayah yang telah meninggal atau ibunya, maka diangkat farufi'at darajah, diangkat satu derajat di alam kuburnya. Ya, fayaqulu, maka yang dikubur berkata, ya Rabbah hadhihi, ya Allah apa ini? Faqala, maka dijawab, hadhihi istighfarun. Ini adalah kalimat istighfar yang dimintakan oleh anakmu sekarang untukmu. Jadi kalau orang tua misalnya meninggal, antum rajin mohon ampunan kepada Allah, itu setiap antum minta ampun, naik derajatnya satu derajat. Ada cahaya dalam dirinya, kirimkan. Siapkan. Antum mesti punya persiapan. Malam pertama di alam kubur. Malam pertama di alam dunia, persiapannya banyak banget. Kenapa malam pertama di alam kubur nggak ada persiapan? Siapkan anak-anak antum, cucu antum untuk menerangi alam kubur antum. Dengan pahala-pahala kemuliaan. 9 lafaz di hadis Muslim. Idza matal insanu inqata sa'iru amali illa min thalath. Jika wafat seorang manusia terputus semua amalnya kecuali 3. Di antara 3 itu waladin sholihin yad'u lahu, sedekatin jariyah ilmun yuntafa'u bi, wa waladin sholihin yad'u lahu. Sedekah jariyah, amalan yang banyak pahalanya jariyah. Kirim karpet ke masjid, begitu orang sholat dipijak ini, orang baca Quran antum dapat pahalanya. Perbaiki mikrofon masjid, kirim misalnya donasi, simpan mushaf begitu orang baca antum dapat pahalanya. Mimik orang azan antum dapat pahalanya. Antum enggak azan, yang azan orang lain pahalanya dapat. Antum arsitek, desain masjid, bikin paralon untuk pipa yang bagus, wudunya enak, dapat pahalanya. Begitu cara berpikirnya. Ilmun yuntafa'u bihi, ajarkan anak-anak ilmu yang bermanfaat, begitu dipraktekkan antum dapat pahalanya. Waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang berdoa. Investasi aktifah namanya ilmu ekonomi. Siapkan dari sekarang. Mintakan kepada Allah. Di jalan. Ini cara berpikirnya seperti itu, ya. Jadi kalau kemudian Anda punya persoalan seperti ini misalnya, minta ke alam kubur, itu yang di kuburan justru butuh doa kita. Kecuali sifat yang lain seperti Nabi Muhammad SAW. Misalnya kan, antum memohon pada Nabi SAW, ya berdoa kepada Allah berwasilah dengan salawat. Salawat itu nggak ada batasnya, mau nabinya hidup, mau nabinya wafat, salawat bermanfaat. Begitu lewat kuburan Nabi antum katakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salamu alayka ya Rasulullah. Begitu bersalawat 10 kebaikan kembali kepada antum. Man shalla alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi salawat. Siapa yang salawat kepadaku sekali, balik kepadanya 10 kali kebaikan. Nah, yang nggak boleh itu minta-minta. Dalam bahasa hadis itu seperti orang sholat. Sholat itu kan sujud minta. As-sholatu hiya doa. Dia minta di situ. Ya, nanti perbuatannya nggak bagus. Bahkan nanti ada kecenderungan syirik. Kalau mendoakan nggak ada masalah. Ya, wasilah tawasul dengan kebaikan nggak ada masalah. Tapi yang jadi persoalan kemudian memohon kepada Allah, ya misalnya mohon maaf seharusnya kepada Allah diarahkan kepada yang lain. Yang kedua adalah perbuatan membangun masjid, ya untuk mendekatkan pada kuburan. Jadi yang ditampilkan kuburan bukan masjidnya. Misal ada kuburan nih, kuburan misalnya. Tiba-tiba bagaimana caranya supaya orang datang ke sini, ke kuburannya, sampai dikeramatkan di macam-macam dan sebagainya. Ayo bangun masjid. Niat bangun masjidnya bukan supaya orang sholat di masjid, niat bangun masjidnya supaya orang datangi kuburannya. Itu yang salah. Paham? Nah, jadi kalau misalnya ada masjid, tiba-tiba misalnya ada yang dikubur di sampingnya, kalau cuma kuburan biasa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apalagi misalnya tidak ada lahan nih, tidak ada lahan. Yang ada misalnya dekat makam nih, sini, tidak ada masalah. Yang masalah itu ketika antum sholat di masjid diniatkan menghadap kepada kuburan, imma untuk menyembah atau memohon atau yang lainnya itu yang tidak dibenarkan. Jelas sampai sini?
Makanya kalau baca hadis dibaca dengan terang dulu, kumpulkan semua hadis yang maksudnya kemana. Ya jangan sampai kemudian jadi ribut, masuk ke sini, oh ada kuburan yang nggak sah sholatnya, antum nggak sah tuh ke Masjid Nabawi. Karena sekitarnya kuburan semua. Ya sampai sini. Oh, jangan dipotong kalimat saya nih, nanti ujung-ujungnya dipotong muncul di YouTube. Nah ini yang berat, ya kan? Nah, ini awal sampai akhir dipahami dengan baik. Jadi kalau antum sholat, jalan kemana, tiba-tiba menemukan masjid, ada kuburan misalnya, cek dulu, ini kuburan apa maksudnya nih? Kalau orang-orang maksudnya dengan itu semua supaya ke kuburan itu, supaya ngasih kotak infak macam-macam, terus di situnya misalnya ke kuburan, minta ini, minta itu, itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kalau antum ke masjid, sampingnya kuburan, yang biasa bahkan itu kuburan sudah ada sebelumnya, ya kan? Atau misalnya teman-teman dibikin ada yang meninggal, yang wakafinya bisa dikubur dekat situ, itu tidak ada masalah. Ada masalah. Ya. Apakah Ustaz, kalau kemudian kita sholat, yang dikubur itu mendengar bacaan sholat kita, antum meninggal aja dulu, ntar kita sholat. Ya. Paham di sini? Baik.